Dan pas gue sadar gue ada di rumah sakit dalam keadaan lagi diinfus. Dan pas gue tanya udah berapa hari di rumah sakit, ibu dan ayah langsung jawab udah 4 hari gue nggak sadarkan diri. Ada lagi. Jadi kak, waktu itu di sekolah kan lagi ada pelantikan Dewan Penggalang. Aku salah satu pesertanya. Waktu itu kita mau sholat isya berjamaah. Kebetulan waktu itu aku lagi datang bulan sama 4 atau 5 temen aku. Karena kita takut, jadinya kita ikut ke ruangan kelas. Karena kalau di musola nggak cukup. Pas di pertengahan sholat, tiba-tiba dari luar ada suara yang melempar kerikil gitu. Aku sama teman-teman yang nggak sholat itu ketakutan dong. Nah pas rakaat yang keempat, tiba-tiba dari pojok kanan arah kiblat ada yang ngegebrak kaca kenceng banget. Posisinya orang-orang masih sholat itu. Aku sama teman-teman yang lagi dapat itu makin ketakutan. Hingga selesai sholat, kakak kelas aku nyuruh kita buat duduk di tengah-tengah mereka. Karena takut hal-hal yang gak diinginkan juga. Yang diinginkan juga, karena biasanya yang lagi mens kan sensitif. Dan setelah itu semuanya pada panik hingga guru aku nasihatin kita buat hati-hati. Dan pas keluar dari ruangan, bener aja banyak kerikil kecil yang bertebaran. Padahal sebelumnya nggak ada. Jadi gitu kan ceritanya, makasih sudah mau baca kak. Ya sumpah ini sudah tidak terkondisikan hati aku untuk menyudahinya, ini ngeri banget. Ngeri sumpah. Ngeri. Ada lagi. Hai Kak Jelita, jadi waktu itu aku lagi di kamar sekitar jam 11.30 malam. Nah aku denger di kaca kamar aku ada yang ngegedor-gedor gitu, makin sini makin kenceng. Dan yang bikin aku takut itu berlangsung lama banget, sekitar ada 5 menit gitu. Padahal ya kak, di balik kaca kamar aku itu cuma ada selokan kecil, dan kalau orang kesana nggak akan masuk juga. Jadi bingung ya kak, itu siapa yang gedor-gedor kaca. Setelah 5 menit kemudian di ruang tamu aku kayak ada yang mainin meja gitu. Dan aku punya akuarium. Nah kayak ada yang ngobok-ngobok gitu. Aku gak berani keluar kamar pada saat itu. Dan besoknya aku tanya tuh ke mama ada apa gitu ya. Kata mama pas kemarin itu mama ngeliat kayak anak kecil botak hitam gitu. Tuyul bukan sih? Kakak tahu. Lu gak usah nanya gue tuyul bukan sih. Gak bisa jawab juga gue. Nggak tahu. Setahu gue mah di sinetron tuyul putih semua cuma pakai popok. Udah gitu doang lah taunya lah. Pakai nanya tuyul bukan sih lu ah. Cerita ketiga. Aku mau cerita. Beberapa bulan yang lalu, aku kan bangun sekitar jam 2 pagi buat sahur puasa sunnah ya. Posisi kamarku di lantai 2. Nah pas turun, aku kan punya kucing. Kucing aku tidur pules di kasur aku. Waktu aku mau turun, terus ngambil wudhu tuh. Pas selesai ngambil wudhu, aku minum di depan kulkas. Tiba-tiba di atas suaranya berisik banget, kayak kucing aku lagi lari-larian, suaranya persis banget. Dengar suara berisik gitu, aku langsung naik ke atas dan ngeliat kucing aku lagi tidur pulas. Sampai sekarang masih merinding kalau ingat kejadian itu. Benar-benar orang rumah udah pada tidur semua. Kalau tikus, alhamdulillah di rumah nggak ada tikus. Sekian cerita hororku. Serem sih. Gue kalau jadi lu juga deg-degan, cuma ini nggak terlalu horor. Tapi mungkin bisa jadi tikus sih. Bisa jadi tikus kalau di atas kayak gedebuk kayak nyong gitu. Gak tau juga sih. Positive thinking aja lah. Kalau masalah kayak gini positive thinking aja kita, oke? Padahal mah gue takut sebenarnya. Gak apa-apa ya. Oke, cerita keempat. Jadi gini ceritanya. Mau beli cilok. Pas lagi di jalan tuh sendirian ya kan. Itu udah agak malam. Tadinya pas mau keluar udah kayak firasat gak enak gitu. Tapi gak apa-apa, tetap jalan. Udah sampai gang depan kayak ada yang manggil gitu. Tapi rada-rada aneh manggilnya.
makin merinding asli suaranya. Di situ pura-pura nggak dengar, lah manggilnya nambah kenceng. Lari dong, ya takut banget karena penasaran. Akhirnya ngarep ke belakang. Ternyata gila, kaget banget, sampai gemeter. Ternyata mantan. Anjir. Ini lebih serem sih dari hantu, ini lebih serem. Mohon banget, malu sama bukan pengen cerita horor, kenapa selalu malah jadi ketawa. Malas, sumpah nakutin banget. Nah, percaya nggak percaya terserah, karena saya ngarang ceritanya. Makasih loh, makasih. Hai Kak Jelita, aku mau ikutan cerita juga. Hihi. Ini kejadian udah lama banget, sekitar pertengahan tahun 2012. Jadi ceritanya waktu di nikahan om aku, sekitar jam 5:30 maghrib, aku sama sepupu aku masih pada main di belakang rumah. Kebetulan samping rumah nenek aku itu kuburan, cuma jarak 2 patok sawah. Di situ aku sama 4 orang sepupu aku ngerasain hawa yang tiba-tiba langsung dingin, dan gak sengaja aku lihat ke arah salah satu kuburan di situ. Ada sosok berjubah hitam, dia bawa kayak celurit panjang, gambarannya kayak malaikat pencabut nyawa. Tapi di sekitar dia ada cahaya yang terang banget. Aku kira di situ cuma aku yang lihat, ternyata sepupu dan adik kandung aku juga lihat. Kita bertiga yang lihat langsung ngode, yuk pindah ke halaman depan aja yuk. Kita semua langsung pada lari kenceng banget. Pas kita udah sampai di halaman depan, kita kumpul bareng keluarga di bawah tenda nikahan. Tiba-tiba angin gede banget kayak badai gitu, sampai tenda nikahan hampir ambruk. Angin itu sekitar 1 menitan kalau nggak salah. Setelah anginnya udah nggak ada, aku sama satu sepupu aku yang lebih gede dari aku langsunglah balik ke belakang rumah buat ngecek kuburan itu. Tapi tiba-tiba sosok itu udah nggak ada. Sumpah itu kayak sekat sini. Dia sini, dia tidur sama Mbak. Takut dia sini tidur sama Mbak. Tidur sama Mbak di sini, gak usah dengerin Mbak ngomong. Beneran, gue takut, gue minta tanya adik gue aja. Mama. Jujur sih Kak, sampai sekarang aku masih bingung sebenarnya itu orang atau makhluk halus ya. Kecilin lah tuh. Karena aku ngerasa aneh, karena di sekitar sosok itu ada cahaya yang bener-bener terang banget. Makasih Kak Jelita udah mau baca cerita aku, entah ini termasuk cerita horor atau enggak, tapi aku ngerasa ini horor. Itu horor banget, asli itu horor banget. Gue nggak perlu basa-basi lagi, kalau misalnya gue jadi lu, gue langsung pergi. Ngibrit gue, please. Gak bakal gue ngode-ngode temen-temen gue langsung ngibrit tanpa kasih tahu gue sendirian. Lu tahu ini gue cerita begini, kok ngerasa samping gue ini kan kaca, berasa kayak di ujung mata gue ini kayak gelap semua hitam gitu loh. Ngeri gak sih, padahal kaca. Entah ini kerudung gak kena hitam, cuma ini kayak hitam banget gitu. Serem lu. Udah segitu aja dulu cerita-cerita horor yang terjadi, karena asli aku sudah tidak bisa terkontrol lagi karena aku termasuk yang sensitifan. Oke, jadi lebih baik daripada kita meneruskan dan tidak baik nanti ke depannya. Aku jadi parnoan, jadi mending kita sudahi, kita cut. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton, sama buat kalian yang mau berbagi cerita juga. Jadi ini cerita bareng Jelita. Jadi kalian mau cerita, kalian bisa DM ke Instagram aku Jelita Widiau. Jangan lupa juga untuk di follow. Jadi nanti aku bakal bikin sering-sering bikin konten curhatan kalian ke aku, cerita-cerita kalian ke aku. Nanti aku jadiin konten di YouTube aku. Oke semuanya. Oke, see you next.
Oke semuanya, see you next video. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share ke sosial media. Dan jangan lupa juga untuk di share ke sosial media kalian semuanya. Oke. Semoga agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya.